Oke semuanya, perhatikan. Yuk kita lihat diktatnya. Yang dipanggil namanya, baca pertanyaannya, terus jawabannya apa. Terus kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, Valencia nomor 1, silakan. Berdasarkan sifat kemagnetannya, bahan dapat dibagi atas A. Magnetik, B. Non-magnetik. Betul. Silakan yang lain yang belum sempat upload, mungkin masih ada yang belum keisi. Silakan ya. Jadi jawabannya bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Yang kedua, Bahan yang ditarik kuat oleh magnet disebut ferromagnetit. betul. Contohnya baja, besi, dan nikel. Betul. Ya. Bahan yang ditarik kuat adalah ferromagnetik. Baja, besi, nikel, ada kobalt, mau ditambahin silakan. Ada alkomax. Alkomax itu logam panduan besi. Campuran lah ya. Oke, berikutnya Sheryl. Bahan yang tidak ditarik atau ditarik lemah oleh magnet disebut paramagnetik. Contohnya tembaga, aluminium, plastik, kertas. Nah, paramagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik atau ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah serpihan kaca, tambahin tembaga, kayu, aluminium, plastik, kertas, karet. Bahan yang ditolak magnet disebut diamagnetik. Contohnya merkuri dan emas. Tambahin ada bismut, seng, timah hitam, garam dapur. Oke, sekarang Rain. Nomor 5 Rain. Apa yang dimaksud dengan magnet keras? Berikan contohnya. Bahan magnetik yang sukar menjadi magnet, contohnya baja. Betul, magnet keras itu bukan fisiknya yang keras karena semua magnet juga dari logam ya, yaitu keras. Keras adalah bahan magnetik yang sukar menjadi magnet karena magnet elementernya suka diatur. Tetapi bila sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya akan tahan lama. Contohnya adalah baja dan alkomax. Renardo, silakan. Apa yang dimaksud dengan magnet lunak? Berikan contohnya. Bahan magnetik yang mudah menjadi magnet, tetapi mudah hilang sifat kemagnetannya. Contohnya adalah besi. Ya, sekali lagi untuk baja adalah magnet keras. Kalau besi, magnet lunak. Ya, baja sekalinya jadi magnet akan terus jadi magnet. Sedangkan besi bisa bersifat magnet sementara. Ya, oke, berikutnya Rainer. Apa yang dimaksud dengan kutub magnet? Kutub magnet adalah kekuatan terbesar yang ada pada magnet. Cirinya adalah sifat tarik-menarik pada dua kutub yang berbeda atau tidak sejenis. Betul. Ada beberapa kutub pada setiap magnet, ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Untuk yang menunjukkan letak, kamu lihat ke layar, semua lihat ke layar. Pokoknya kutub-kutub magnet itu berada di ujung-ujung. Kalau misalnya magnet batang atau bar magnet, itu ujungnya udah jelas ya. Kalau magnet U juga sama, ujungnya udah jelas, bagi aja dua. Nah, untuk magnet jarum juga sama, ujungnya udah jelas, bagi dua. Tapi untuk yang lingkaran jangan sampai salah. Yang lingkaran tetap atasnya utara, bawahnya selatan. Ya. Kemudian yang cincin juga sama. Atasnya utara, bawahnya selatan atau sebaliknya. Kan gambar magnet di bawah ini, di daerah manakah kekuatan magnet terbesar? Di daerah manakah tidak ada kekuatan magnet? Kekuatan magnet terbesar itu nomor 2, nak. Betul. Nathanael udah betul. Tapi yang tidak ada kekuatan itu bukan nomor 4. Ganti ya Nathanael. Tapi nomor 3. Nomor 4-nya ada. Tetap ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya, cuman mungkin lemah gitu ya. Nah, nomor 3 itu titik di mana jauh banget. Jauh banget dari magnet. Ya, oke. Nomor 10. Jelaskan apa yang terjadi bila dua magnet saling didekatkan seperti tampak pada gambar di bawah ini. Yep. Yang A, kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Ya. Yang B, kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Berdasarkan teori magnet elementer dari Weber, jelaskan mengapa besi dapat bersifat magnet dan dapat bersifat bukan magnet. Karena susunan elementernya ada yang sudah tersusun dan ada yang belum tersusun. Teori magnet elementer adalah sebuah magnet tersusun dari magnet-magnet kecil. Disebut juga teori Weber. Oke, cara membuat magnet ada 3. Dengan cara menggosok,
dengan cara induksi dan dengan cara elektromagnet, melilitkan kawat berarus listrik dengan arus listrik yang searah atau DC, direct current. Cara menggosok, pastinya menggosok pada satu arah. Nah, menggosoknya seperti ini. Kan? Satu arah, udah tahu ya. Jika yang digosoknya baja, maka kemagnetannya tetap. Jika yang digosoknya besi, kemagnetannya sementara. Hasil yang diperoleh, perhatikan. Tuh, menggosoknya seperti ini. Berarti yang pertama kali menyentuh akan menjadi kutub yang sama. Utara dengan utara, nah ini. Ini kan menyentuh duluan ya. Nah, ini akan menjadi kutub yang sama. Sebaliknya, perhatikan. Jika yang disentuh duluan itu selatan, maka yang disentuh duluan akan jadi selatan. Ya, ya perhatikan 17A. Ini menggosoknya, lihat ininya, arahnya. Berarti ini utara, bawahnya di sini utara. Karena menempel duluan utara. Kemudian yang B. Yang B tidak bisa. Kenapa? Karena menggosoknya bolak-balik. Yang C. Ini menggosoknya kayak gini. Ya, menggosoknya arahnya, lihat. Berarti ini utara, berarti ini duluan kena utara. Yang D. Perhatikan arah putaran. Gini kan, menggosok duluannya ini. Ya, duluan kena yang ini. Berarti ini selatan, berarti ini selatan. Kalau ini gimana? Ini pun gak bisa. Karena bakalan kacau kemagnetannya. Cara induksi. Induksi itu mendekatkan tanpa disentuh. Hasilnya akan berlawanan. Selama besi atau baja berada di dekat magnet, besi akan baja menjadi magnet dan dapat menarik serbuk besi. Tetapi setelah dijauhkan dari magnet, maka serbuk besi akan berjatuhan. Jadi sifat kemagnetannya sementara. Tapi tergantung yang mau dijadikan magnetnya besi atau baja. Kalau besi sementara, kalau baja tetap. Cuman lama bikin magnetnya gitu. Loh, kok yang ini yang selatannya di sini? Oh, berarti ini selatan. Oh, ini utara, berarti ini selatan. Betul. Ya. Nah. Berikutnya. Ini selatan, berarti ini utara. Ini selatan. Ya kan? Berarti jarum kompas, berarti yang utaranya tertarik oleh selatan. Jadi, kutub yang didekatkan akan berbeda jenis. Ya, kebalikannya. Elektromagnet. Nah, menggunakan arus DC, DC itu direct current, ya, yang searah. Kenapa searah? Karena biar teratur magnet elementernya. Kalau berlawanan, kalau bolak-balik, ya kacau terus, gitu. Nah, ini caranya untuk menentukan kutub utara dan selatan menggunakan kaidah tangan kanan. Gak boleh tangan kiri, harus tangan kanan. Ya. Caranya, udah Ibu kasih tahu di video Animaker, tapi Ibu jelaskan. Caranya tangan dikepal, keempat jari menunjukkan arah arus listrik, ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Ya, kamu lihatnya kuku kamu aja. Kalau ada arus ke bawah, berarti kuku kamu harus menunjukkan ke lantai, ke arah bawah ke lantai. Kalau ada arus listrik yang ke atas, berarti kuku kamu yang keempat jari ini harus menunjukkan ke atap, ke atas. Jempol menunjukkan arah utara, jempolnya utara. Bisa dipahami ya? Keempat jari yang dikepal itu arus, kemudian jempolnya utara. Nah, kayak gitu. Nah, ini berarti ini arah arusnya ke bawah. Ya, ikuti melingkarnya, kan lilitan itu melingkar. Arah arus berarti ingat, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau baterai berarti dari plus ke min. Perhatikan baik-baik. Coba lihat nih ya. Nah, ya, berarti itu turun tuh. Nah, ya kan? Turun. Coba posisikan tangan kamu. Ya, di kepal. Berarti si kuku-kukunya turun. Menunjukkan ke lantai. Berarti utaranya yang kanan atau yang kiri? Kanan layar atau kiri layar? Yang ini apa? Yang Ibu tunjukin apa ini?
Halo, apa ya? Ma'am. Masa, coba kepalin tangannya. Kepalin Utara. tangannya. Nah, utara, betul. Utara. Ya, kepalin tangannya, ya kan? Anggap si keempat jari itu adalah apa sih namanya, kawat. Ya, kawat melingkar, kemudian arahnya ke bawah, si jempolnya ke kanan. Nah, betul. Berarti selatannya yang ditarik. Lihat arah arus. Ingat, baterainya ibu balik. Baterainya ibu balik. Berarti utaranya sebelah mana? Ini apa? Utara. Utara, Utara. betul. Utara. Faktor yang menentukan kekuatan magnet, yang pertama, jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak lilitan, kemagnetannya akan semakin kuat. Yang kedua, kuat arus yang mengalir. Makin besar kuat arus yang mengalir, maka kemagnetan makin kuat. Nomor 3, besar inti besi yang digunakan. Besi yang berada di dalam kumparan, solenoida itu kumparan. Makin besar medan magnet. 3 aja ya. Oke, lanjut. Ini gambarnya, ya kan? Udah dijelasin tadi ya. Nah, ini plus. Coba tambahin di buku kamu. Ini plus, ini min. Semua gambarin dulu arah arusnya. Ini naik ke atas. Berarti kuku jarinya. Nah, berarti ini apa ini? Yang ini apa? Utara. Utara, betul. Ya. Berarti ini selatan. Oke, lanjut yang ini. Ini plus, ini min. Berarti ini apa? Ini apa? Utara. 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 Tetap utara. Ini selatan. Nah, ini gimana kalau magnet dililit-lilitannya kan melingkar. Satu-satu dilihat. Untuk yang ini kan ke sini. Nah, tangannya gimana? Berarti ikutin melilit. Melilit dari belakang muncul ke depan ya, ke kanan. Nah, berarti, nah tangannya kayak gitu. Utaranya ke bawah. Berarti bawah utara, sisi sebelah sini adalah selatan. Percobaan ini ternyata besi lebih banyak menempel daripada baja. Kenapa bisa gitu? Besi lebih cepat menjadi magnet. Ini alasannya, karena besi lebih cepat menjadi magnet. Karena termasuk magnet lunak, yaitu magnet elementer yang mudah diatur. Ada peristiwa ini, setelah magnet dijauhkan, paku-paku dari besi berjatuhan. Sedangkan paku baja tetap nempel. Artinya apa? Artinya, besi sifat kemagnetannya hanya sementara. Sedangkan baja, sifat kemagnetannya tetap. Karena baja termasuk magnet keras. Magnet yang sulit dijadikan magnet, tapi kalau udah jadi magnet akan sulit kehilangan sifat magnet. Cara menyimpan magnet itu menggunakan angker. Angker itu adalah seperti besi yang disimpan di ujung-ujungnya. Mungkin kamu udah pernah lihat ya. Cara menyimpan magnet dengan menggunakan angker itu yang pertama. Yang kedua, dijauhkan dari medan magnet. Yang ketiga, satukan magnet dengan menempelkan kutub-kutub yang berbeda. Itu sama ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Yang keempat, tidak dipanaskan artinya disimpan di udara yang suhunya nggak tinggi. Cara menghilangkan sifat magnet dengan cara dipukul atau terjatuh. Kamu nggak sengaja jatuh, si magnetnya itu mengurangi. Kemudian dipanaskan, udah jelas tadi, dan dialiri arus AC. AC itu arus yang bolak-balik. Arusnya tuh bolak. Ya, kalau bolak-balik berarti sifat kemagnetannya, magnet elementernya nanti kacau. Jadi prinsipnya untuk menghilangkan sifat kemagnetan adalah membuat kacau magnet elementer. Gitu. Caranya gimana bikin kacau? Dipukul-pukul, dijatuhin, dipanaskan, dialiri arus AC. Ya, jadi itu memang prinsipnya. Kalau pengen menghilangkan ya bikin aja acak-acakan gitu. Ya. Berikutnya. Medan magnet. Medan magnet ini ya digambarkan oleh garis gaya magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menimbulkan gaya magnet. Ya, mirip sama gaya listrik, tapi gaya listrik itu dihasilkan oleh muatan listrik. Kalau gaya magnet oleh medan magnet, oleh magnet gitu ya.
Berikutnya, nah ini. Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Bisa dibuktikan melalui percobaan kompas mini. Ya, melalui percobaan kompas mini. Garis gaya magnet adalah garis khayal, namanya juga khayal. Khayal itu nggak kelihatan. Yang menggambarkan arah medan magnet. Garis khayal selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Oke, nomor 27 nih. Gambarnya, sok, gambarin. Nih, kedudukan jarum, tuh. Ya, pokoknya yang tanda panah itu adalah utara. Ya, ini udah dijelasin tuh ya. Nah, berikutnya. Udah digambarin? Udah digambarin ya. Nomor 28. Berikutnya yang ini. Kedudukan jarum kompas. Nah, yang ini nggak bisa kita gambarkan. Ternyata ketika kita simpan jarum kompas di tengah, si jarum kompas kebingungan. Ya. Jadi tergantung mana yang lebih kuat kekuatannya, dia akan menunjukkan ke situ. Kalau utara yang ini magnet ini lebih kuat, dia nunjukin ke sini ke kanan. Tapi ibu ganti misalkan dengan magnet yang lain. Tapi utara juga nunjukin ke sini. Jadi pelin-pelan ya jadinya. Ya. Jadi yang ini nggak usah digambarin untuk C dan D.